Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Evan Zulfikar Fatur Reza dengan NIM G00230055 dari kelas A, Sidi 10. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mekanisme ereksi. Eh, Mekanisme ereksi ini pikiran pikiran seks dan stimulus taktil di glans penis itu memberi umpan balik pada saraf simpatis, sehingga menginhibisi kontriksi arteri penis. Selain itu juga memberi umpan balik positif saraf parasimpatik yang akan mengeluarkan oksi oksidonitrat dan mengaktifkan enzim guanili siklase. Nah, enzim tersebut meningkatkan guanosin monofosfat (GMF) skilik sehingga arteri-arteri penis itu vasodilatasi. Nah, dari penis vasodilatasi itu maka aliran darah akan banyak masuk. Nah, lanjut ke mekanisme ereksi. Nah, aktivitas saraf eh, parasimpatis atau vasodilatasi. Terus oksidanitrat mengaktifkan enzim guanylyl siklase atau peningkatan pembentukan guanosin monofosfat (GMF). Skilik ini terutama melebarkan arteri-arteri penis dan jalinan trabekula serat otot polos. Nah, biasanya itu eh, hanya aktif biasanya itu hanya aktivitas saraf simpatis yang menyuplai arteriol. Nah, bila aktivitas saraf simpatis meningkat, itu bakal menjadi vasokonstriksi. Nah, bila aktivitas saraf simpatis menurun, itu menjadi vasodilatasi. Nah, penis ini mengalami ereksi dalam jangka waktu sekitar 5 detik. Nah, korpora cavernosa yang terisi darah itu akan menekan vena di sekeliling penis dan mencegah darah kembali. Nah, mempertahankan kepadatan penis ketika ereksi. Nah, eh, emisi testis ke OI. OI. Nah, impuls simpatis itu kontraksi glandula OGM atau vesicula seminalis prostat dan ampula dari vas deferens yang mengantarkan semen. Nah, itu terdiri dari cairan spermatozoa, cairan vesicular seminalis, dan cairan prostat ke ureter interna. Nah, fase ini sphincter, ketika fase ini sphincter uretra interna di leher vesika urinanya tertutup untuk mencegah terjadinya semen memasuki vesika urinaria yang disebut retrograde ejaculation. Nah, ini ekspulsi atau keluarnya dari OE. Nah, pengisian eh, uretra interna dengan semen mengeluarkan sinyal sensoris yang diantarkan melalui nervus pudendus ke regio sakral medulla spinalis yang menimbulkan rasa penuh yang mendadak di organ genitalia interna.
Nah, sinyal sensor ini merangsang kontraksi ritmis OGM. Terus menyebabkan kontraksi musculus ischiocavernosus dan musculus bulbu cavernosus yang menekan dasar jaringan erektil penis. Nah, keadaan ini tuh menyebabkan peningkatan tekanan yang ritmis dan berkembang eh, di kedua jaringan er- erektil penis dan di ductus genital serta uretra yang mengejakulasikan semen dan uretra keluar. Nih, eh, vesicula seminalis. Nah, struktur di di vesicula seminalis ini struktur umumnya itu ada dua buah organ berlobus. Terus dia itu terletak pada permukaan posterior view dan ductus deferens di sisi medialnya VS. Nah, fungsinya itu eh, untuk menghasilkan cairan yang tinggi dosa. Terus memiliki sejumlah khasiat dan komponen yang penting untuk fungsi air mani dan kelangsungan hidup sperma. Terus juga untuk meningkatkan pH air mani secara keseluruhan dan melawan lingkungan asam. Nah, semenogelin itu yaitu protein vesikal seminalis penting yang menghasilkan pembentukan matriks seperti gel yang membungkus spermatozoa. Nah, neurovaskularisasinya itu arterinya itu ada eh, arteri vesikalis inferior dan arteri rectalis media. Dan venanya itu dia itu bermuara ke vena iliaca interna. Eh, intervensinya itu yaitu berasal dari plexus prostaticus plexus hypogastricus inferior yang memberikan cabang ke glandula vesicae. Nah, dia itu limfanya itu menuju ilaci interni. Nah, lanjut ke kelenjar eh, prostat. Nah, pada prostat ini struktur umumnya itu terletak di antara kolom vesicae dan diafragma urogi. Urogenitale. Nah, difiksasi ligamen puboprostaticum dan dia itu bermuara pada uretra pars prostica melalui ductus pus. Nah, di kelenjar prostat ini ada 5 lobus. Itu yang pertama ada anterior, ada medius, posterior, lateral, dan dextra et sinistra. Nah, fungsinya sendiri itu untuk cairan prostat sebagai sumber nutrisi dan pelindung sperma pada proses ejakulasi. Nah, cairan dari kelenjar prostat itu simpan dalam tabung bernama vesicula seminalis yang berada di zona sentral. Nah, cairan kelenjar prostat juga menjadi penentu kualitas semen yang dihasilkan. Nah, tidak hanya itu, proses juga menghasilkan enzim bernama spesifik antigen yang membantu dalam proses pencairan semen setelah ejakulasi. Nah, kelenjar prostat juga dapat mencegah terjadinya ejakulasi mundur, sebuah kondisi semen tertarik mundur ke kandung kemih. Nah, kelenjar prostat juga berpengaruh terhadap hormon seks pria yang menunjang kinerja hormon testosteron. Nah, neurovaskularisasinya itu yaitu arterinya eh, cabang-cabang arteri vesikalis inferior dan arteri rectalis media. Nah, sedangkan venanya yaitu membentuk plexus venosus prostaticus. Nah, dia itu menampung darah dari vena dorsalis penis profunda, terus bermuara ke vena iliaca interna. Nah, limfnya itu ada NL iliaki interni. Nah, inovasinya itu plexus hypogastricus inferior. Nah, terus saraf simpatik merangsang otot pelus prostat saat ejakulasi.
Nah, ini lanjut ke kelenjar bulboretralis. Nah, itu eh, terletak di dalam diafragma urogenitale. Nah, terus di bawah musculus sphincter ureter externum. Nah, terus salurannya akan bermuara pada uretra pars spongosa dan homolog dengan glandula vestibularis mayor pada wanita. Nah, fungsinya sendiri itu untuk menghasilkan lendir bening atau sebelum ejakulasi yang mengalir ke uretra spons. Nah, untuk melepas yaitu melepaskan residu urin sel-sel mati melalui meatus uretra. Terus melumasi uretra dan menetralkan kesamaan yang mungkin muncul dari sisi tetesan urin di ureter. Ya. Nah, ini tuh mekanisme fertilisasi, fertilisasi. Nah, dia itu jadi saat berhubungan dengan traktus genitalis wanita terjadi peningkatan spermatozoa untuk proses fertilisasi yang dinamakan kapasitasi spermatozoa. Nah, terus 5 sampai 10 menit setelah ejakulasi sperma bergerak menuju ampula tuba falopi, yaitu dibantu oleh kontraksi uterus dan tuba falopi yang dirangsang oleh prostaglandin dan oksitosin. Nah, enzim hyaluronidase, enzim hyaluronidase itu dan enzim proteolitik yaitu yang terdapat di akrosom sperma penting untuk mencerna protein dalam elemen dasar jaringan yang terdapat pada um. Nah, ada reseptor ZP3 untuk menerima sperma. Nah, kemudian terjadi transport sigot oleh gerak epitel bersilia ke arah yang diaktifkan oleh estrogen. Nah, itu 5 sampai 7 eh, blastoksita sampai di uterus dan implantasi pun terjadi. Nah, lanjut ke transfer zikot dan imitasi. Nah, proses implantasi yang terjadi setelah melalui proses fertilisasi dan proses pembelahan dalam waktu 24 jam setelah fertilisasi. Nah, sel telur ini akan membelah diri dengan cepat sehingga menjadi banyak sel. Nah, proses pembelahan ini terus terjadi sering berpindahnya sel telur dari saluran tuba falopi ke kavum dari ketika akan mengalami implantasi embrio yang berupa blastosit. Nah, kenapa zigot dan nitasi? Nah, setelah mencapai uterus, blastoksita yang sedang berkembang biasanya menetap dalam kavum uteri selama 1 sampai 3 hari lagi sebelum berimplantasi di endometrium. Jadi, eh, implantasi biasanya itu terjadi kira-kira pada hari kelima sampai ketujuh setelah ovulasi. Imitasi prosesnya itu pertama mendekati kavum uteri, terus zona pelusida dari blastoksita itu mulai berdisintegrasi, yang kemudian blast bagian terluar dari blastoksita atau sisa sel tropoblasnya itu nempel sama dinding endometrium. Nah, proses ini itu disebut dengan apoptosion.
Nah, prosesnya itu kedua, kemudian sel-sel tromboblas ini bermultiplikasi dan akhirnya menginvasi masuk ke dalam endometrium. Nah, proses proses nah ini keempat itu si tromboblas akan terus membesar membentuk seperti jari yang disebut villi, di mana di dalam villi itu terdapat darah-darah si bayi, fetal vein. Nah, terus pembuluh darah yang ada di endometrium itu akan berfungsi membentuk kolam darah yang disebut sebagai maternal blood dan ini yang disebut sebagai plasenta. Hmm. Nah, alur perjalanan urin itu eh, ada sistem urinaria. Nah, di sistem urinaria itu pertama ada ren, ada ureter, ada vesika urinaria, ada uretra. Nah, kalau perjalanan urin. Nah, sistem urinaria itu dia itu ren, ren yang mengsekresi sisa-sisa metabolisme dalam bentuk urin dan mempertahankan senyawa seperti potasium dan sodium serta air dalam keadaan seimbang. Nah, ureter sendiri ini membawa urin keluar dari ren menuju vesika urinaria untuk ditampung sementara. Nah, selanjutnya itu urin akan dibuang keluar tubuh dari vesika urinaria melalui uretra. Nah, lanjut ke ren. Nah, ren sendiri membuang urea dari darah melalui unit filtrasi fungsional bernama nefron. Nah, dalam setiap nefron ini terdapat kapiler-kapiler kapiler darah kecil bernama glomerulus dan tabung kecil bernama tubulus renalis. Nah, urea bersama dengan senyawa cair itu membentuk urin yang melewati nefron dan turun melalui tubulus renalis. Nah, setiap harinya ren memfilter sekitar 120 sampai 150 liter darah untuk membuang sisa metabolisme menyimbangkan cairan cairan. Nah, proses ini eh, menghasilkan sekitar 1 sampai 2 liter urin per hari. Nah, lanjut ke ureter. Ureter sendiri itu saluran yang menyalurkan urin dari ren ke vesika urinaria. Nah, otot-otot di dinding ureter itu secara terus-menerus berkontraksi dan berrelaksasi untuk memaksa urin untuk turun ke bawah menjauhi ren. Nah, jika urin refleks ke atas, ren dapat terkena infeksi sekitar 10 sampai 15 detik sekali. Sejumlah kecil urin ini dikosongkan dari ureter menuju vesika urinaria. Nah, lanjut ke vesika urinaria. Vesika urinaria itu merupakan tempat penyimpanan sementara urin. Nah, ukuran dan bentuk vesika urinaria itu tergantung beberapa banyaknya urin di dalamnya dan tekanan yang diterima dari organ lain. Nah, vesika urinaria ini mempunyai lapisan muskularis yang terdiri dari 3 lapisan otot yang disebut muskulus eh, detrusor pada kolom vesika. Pada kolom vesikae terdapat eh, muskulus sphincter vesicae. Terus kontraksi dari otot-otot ini itu membantu untuk menahan urin agar tidak bocor. Nah, pada hiu juga terdapat muskulus sphincter uretra internum yang berkontraksi ketika em, menahan dan berrelaksasi atau terbuka ketika proses berkemi. Ini juga dibantu oleh saraf yang memperingatkan seorang waktu untuk berkemi
seorang waktu untuk berkembang atau mengosongkan view. Hmm, Lanjut ke uretra. Nah, uretra itu berfungsi untuk menyalurkan urin keluar tubuh melalui orificium uretra eksternum. Otak mengirim sinyal ke otot view untuk berkontraksi sehingga mengeluarkan urin keluar keluar view. Nah, pada waktu yang bersamaan, otak mengirimkan sinyal ke muskel sphincter untuk berelaksasi mengeluarkan urin keluar dari view ke uretra pada wanita. Nah, uretra sangat pendek dengan panjang 4 sampai 5 cm dan hanya dilalui oleh urin. Nah, sedangkan pada pria lebih panjang dengan panjang 20 cm dan dilalui oleh urin serta semen. Nah, lanjut ke mekanisme berkemih. Nah, miksi atau urinasi adalah proses pengosongan vesika urinaria. Ini proses diatur oleh dua mekanisme. Yang pertama ada refleks miksi dan kontrol volunter. Nah, refleks miksi itu dia itu diinisiasi ketika reseptor renggang serta dinding vesika urinaria distimulasi distimulasi. Nah, semakin besar distensi yang melebihi batas, semakin besar tingkat aktivasi reseptor. Nah, serabut aferen dari reseptor renggang membawa impuls ke spinal cord dan kadang juga via interneuron. Kemudian merangsang suplai parasimpatis ke vesika urinaria dan menghambat suplai neuron motorik ke sphincter eksternal. Nah, refleksi miksi stimulus saraf parasimpatis menyebabkan kontraksi pada vesika urinaria. Tidak perlu mekanisme khusus untuk membuka sphincter internal karena perubahan bentuk vesika urinaria itu selama kontraksi secara mekanisme menarik sphincter internal hingga terbuka. Nah, secara bersamaan sphincter eksternal menjadi relaksasi karena suplai neuron motoriknya inhibisi ketika sphincter eh, terbuka. Lalu urin dikeluarkan dengan kekuatan kontraksi vesika urinaria. Refleks refleks miksi sepenuhnya refleks tulang belakang. Nah, kontrol eh, lanjut ke kontrol volunter. Nah, kontrol volunter adalah ketika resepsi vesika urinaria ketika sebelum sphincter berrelaksasi yang memperingatkan bahwa miksi sudah dekat dan memicu keinginan sadar untuk akibatnya kita dapat mengesampingkan refleks miksi sehingga pengosongan vesika urinaria dapat ya, dilakukan sesuai keinginan. Nah, jika waktu dimulainya refleksi miksi tidak bersamaan dengan ya apa, kita dapat secara sadar mencegah pengosongan vesika urinaria secara sengaja dengan mengencangkan sphincter eksternal dan diafragma pelvis. Nah, impuls rangsangan yang disengaja dari korteks cerebral mengesampingkan masukan inhibisi refleks dari reseptor regangan neuron motorik yang terlibat dan menjadi eh, otot-otot berkontraksi agar tidak ada urin yang keluar. Oke, eh, terima kasih. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.